saya kira saya langsung saja untuk menyampaikan materi saya. Jadi topik yang akan saya sampaikan pada siang hari ini topik yang ada di sekitar kita ya. Jadi kita jumpai sering dalam kehidupan sehari-hari, penyakit reumatis atopik atau disebut juga eksema atopik, atau mungkin kalau di masyarakat terkenalnya eksim gitu ya. Kita sering mendengar eksim gitu. Nah, ini maksudnya. Jadi penyakit ini adalah suatu penyakit kronis, inflamasi pada kulit yang ditandai oleh rasa gatal dan kulit yang merah. Ya, jadi awalnya tuh gatal dulu. Awalnya sekali itu pasien kulitnya belum merah ya, jadi masih biasa gitu. Kok gatal banget gitu. Nanti digaruk-garuk-garuk, timbul merah baru ya. Garuk lagi lebih kuat itu nanti lecet ya. Erosi gitu atau lecet. Kemudian juga kalau terlalu dalam lagi bisa timbul luka. Nah, karena luka kemudian bakteri ya masuk ya, jadi infeksi sekunder, terjadilah kemudian peradangan ya yang lebih hebat ya karena sudah ditambah dengan infeksi. Untuk epidemiologinya ini tinggi ya, cukup tinggi, terutama di negara-negara yang maju, ya, negara yang developed countries ya, seperti di Amerika, kemudian di Eropa gitu. Itu mendekati sekitar 10-20% gitu kalau di sana. Nah, untuk di negara-negara berkembang, khususnya di Asia ya, di Indonesia, itu untuk epidemiologinya lebih rendah, prevalensinya lebih rendah ya. Ada suatu penelitian yang kami lakukan di Yogyakarta, lebih tepatnya di Sleman, yaitu di masyarakat. Bahwa untuk prevalensi dari atopik ini adalah sekitar 1,2%. Nah, penyakit ini eh, mengenai atau berdampak ya khususnya terjadi terutama pada anak-anak. Jadi 60% dari penyakit ini itu terjadi pada usia pertama kehidupan. Nah, kemudian yang 90% terjadi setelah itu gitu ya. Jadi lebih banyak pada anak-anak, bayi dan anak-anak. Dampak yang disebabkan oleh penyakit ini cukup besar ya, cukup besar. Yaitu misalnya saja adalah gangguan tidur. Nah, ini pasien sering sekali mengeluh ya, karena gatal tidak bisa tidur gitu. Mungkin kita menganggap sepele ya gatal, tapi bagi yang mengalami ini suatu burden atau suatu permasalahan yang cukup mengganggu ya, kita tidak bisa tidur. Nah, akibatnya kalau tidak bisa tidur, ya pasti mengganggu kualitas hidup ya. Dan juga eh, timbul karena tadi gatal, mungkin apalagi sudah ada infeksi gitu ya, itu dia terus jadi tidak masuk sekolah. Anak-anak ya, atau yang mungkin kalau yang dewasa tidak masuk masuk kantor, sehingga timbul kehilangan dari sekolah atau kerja. Nah, juga yang di yang merupakan akibat dari penyakit ini adalah besarnya pembiayaan ya yang ditimbulkan oleh penyakit ini. Dan penyakit ini itu kronis, jadi kambuh-kambuhan ya, sehingga kalau dihitung itu jadi besar besar juga gitu biaya yang dikeluarkan untuk mengobati penyakit ini. Nah, ini adalah gambaran klinis dari rheumatoid atopik atau atopik eczema. Jadi secara klinis dibagi menjadi tiga. Itu sebagai infantil atau eksim pada bayi ya. Nah, ini khasnya adalah adanya bercak kemerahan, kita sebut sebagai erythematous patch ya. Itu di daerah wajah, khususnya di daerah pipi. Ini khas sekali kalau pada infantil atopic dermatitis ya. Bisa juga terjadi di badan dan juga terutama di daerah lipatan. Tapi yang paling khas itu terutama untuk bayi-bayi yang sangat kecil ya, bayi-bayi yang ini 1 sampai 3 bulan gitu, itu di daerah wajah. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis yang pediatrik ya, jadi yang mungkin yang lebih besar, sekitar balita ya, preschool ya. Nah, kalau yang ini khasnya adalah di lipatan. Ada lipatan lutut, kemudian juga lipatan lengan. Nah, tempat yang sering terjadi juga tuh di daerah paha belakang ya. Daerah paha belakang itu, pantat juga tempat yang sering terjadi.
Ya, ini untuk anak preschool ya, jadi yang sampai start usia 5 sampai 6 tahun, TK gitu mungkin ya. Itu gambarnya seperti ini. Nah, topik ini juga bisa terjadi walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit, itu sampai dewasa. Nah, memang untuk yang orang dewasa mengalami atopik itu bisa merupakan lanjutan dari atopik yang dialami sejak kecil, tapi juga bisa yang munculnya itu setelah dewasa. Itu memang ada juga ya pola seperti itu. Tapi pada umumnya itu lanjutan. Nah, kalau untuk orang dewasa itu lokasinya tuh khas, yaitu adalah di sekitar leher, sering sekali, dan di tangan. Jadi berupa hand dermatitis ya. Hmm. Mungkin terkait dengan orang dewasa itu harus bekerja gitu kan. Nah, bekerja itu ada yang pekerjaannya melibatkan apa bahan kimia atau air ya, dan itu sebagai wet work. Nah, itu mereka lebih lebih sering mengalami gejala di daerah pang. Nah, untuk terjadinya eksema ini, kita memang ada apa yang disebut sebagai faktor predisposisi dan faktor pencetus ya. Faktor predisposisi itu adalah faktor-faktor yang dimiliki seseorang yang memudahkan dia mengalami penyakit ini. Nah, jadi ada tiga ya. Yang pertama adalah genetik ya. Jadi apa yang sudah tertulis di gen kita ya. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya disruption atau gangguan atau kelainan pada skin barrier. Dan yang ketiga adalah adanya disruption atau gangguan pada sistem imun. Jadi skin barriernya ini lebih lemah gitu ya untuk mudahnya ya pada orang dengan dermatitis atopik, dan untuk sistem imunnya tuh lebih eh, lebih hiperreaktif ya. Jadi mudah sekali terbangkitkan gitu dengan adanya stimuli yang kecil. Untuk predisposisi ini yang merupakan sifat dasar ya atau hal yang memudahkan, dia akan timbul penyakit itu jika ada trigger faktornya dan pencetusnya. Dan pencetusnya ini bisa dibagi menjadi dua, ada yang bersifat alergik yaitu food ya makanan, kemudian alergen alergen hirup ya atau mikroba, tapi juga yang non alergik misalnya bahan iritan ya, kemudian tadi suhu yang panas atau dingin, dan juga neuroimunologik seperti misalnya stres gitu, itu juga bisa. Dengan bertemunya ya faktor predisposisi dan juga faktor pencetus ini akan menimbulkan gejala klinis seperti yang tadi telah kita saksikan. Kan kita lihat untuk lebih jelasnya bagaimana terjadinya penyakit ya karena adanya gangguan atau disrupsi pada skin barrier. Ya, ini kita lihat tadi kembali mengingatkan bahwa skin barrier kita terletak di stratum corneum ya, yang bagian lapisan kulit yang paling luar di situ. Nah, karena adanya disruption atau ada gangguan pada skin barrier, misalnya saja eh, ada tadi ada mutasi ya pada gen filaggrin dan ya, sehingga filaggrin yang harusnya itu banyak, sehingga ada sel, sehingga banyak air di situ gitu. Karena filaggrin berfungsi untuk mengikat air, nah itu menjadi sedikit, sehingga kulit menjadi kering. Nah, karena kulit menjadi kering ya, itu dia akan menjadi retak-retak ya. Jadi celahnya itu antara selnya itu akan menjadi melebar. Nah, seperti gambar di sebelah kanan ini, karena celahnya melebar, sehingga masuklah alergen dari luar. Nah, setelah alergen masuk, dia akan menimbulkan reaksi cascade ya, reaksi yang saling terkait di bawahnya. Nah, sehingga pada akhirnya tadi akan mengaktifkan sel B dan timbullah imunoglobulin E ya. Nah, ini tersebut sebagai reaksi alergi. Nah, gejala klinis merupakan tadi kemerahan. Ini penjelasan bagaimana adanya gangguan pada skin barrier itu akan memudahkan masuknya alergen ke dalam kulit dan kemudian menimbulkan serangkaian reaksi sehingga pada akhirnya terjadilah reaksi alergi. Makanya gangguan barier tadi menyebabkan inflamasi, dan adanya inflamasi, adanya peradangan kulit itu akan lebih melemahkan skin barriernya. Jadi dia seperti kayak berputar gitu ya, kayak lingkaran gitu. Nah, sehingga memang inilah mengakibatkan mengapa pada orang atopik itu dia kok apa ya kronis gitu ya,
sering kambuh-kambuhan karena ya ini kondisi inilah ya yang menyebabkan dia hampir mungkin sulit sekali untuk lepas dari kondisi ini. Nah, ini mungkin lebih jelas lagi gambaran eh, kulit yang skin barrier pada kulit yang sehat. Ini gambaran klinisnya ya, karena kulitnya itu tampak halus gitu. Sedangkan pada orang yang mengalami dermatitis atopik itu kulitnya nampak kasar, nampak kering ya. Kalau kita lihat secara skematis untuk yang kulit yang sehat itu kita lihat bahwa di stratum corneumnya di sini kita lihat ya di SC stratum corneum itu nampak eh, yang berwarna biru itu adalah filaggrin ya itu nampak lebih banyak. Dia lebih banyak sehingga kadar air juga lebih tinggi dan dia lebih bersifat asam asidik. Dan juga untuk lamela lipidnya itu lebih tampak rapi ya dengan ceramid, kolesterol dan free fatty acid yang tersusun secara baik. Nah, kalau kita lihat pada orang dermatitis atopik itu filaggrinnya lebih sedikit ya, sehingga airnya juga lebih rendah dan juga dia lebih ke arah basa, less acidic. Kemudian juga eh, komposisi dari lipidnya itu juga tidak seimbang ya, tidak seperti seharusnya, sehingga menyebabkan tadi timbulnya celah ya, timbulnya celah pada kulit, sehingga timbul bisa memudahkan masuknya alergen.